selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang katalog. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang terpilih menjadi ketua kelompok yaitu Putri Buloh-Roy, dan anggotanya saya sendiri atas nama Marta Pinanusi, Beatrix Pati, Jermanika Nama, Yonata Halili, Desi Watloli, Ria Manuputi, Christian Kekerisa, Fresya Nitalesi, dan Agnes Jetambing. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari sama-sama kita menyaksikan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 2. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian katalog. Katalog adalah salah satu istilah yang cukup terkenal dan diterapkan oleh para pebisnis dan juga para pemasar atau marketer. Katalog digunakan sebagai salah satu cara untuk memasarkan produk dan jasa. Pengertian katalog menurut para ahli. Menurut Oxford Language, katalog adalah daftar lengkap item, biasanya satu dalam urutan abjad atau sistematis lainnya. Menurut Grammarly, katalog merupakan kompilasi item apapun yang diatur secara sistematis. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi katalog. Fungsi katalog adalah untuk mempresentasikan item barang yang dijual oleh sebuah perusahaan dengan menampilkan berbagai macam jenis, kategori, hingga deskripsi produk. Fungsi lainnya dari katalog yaitu yang pertama menjadi alat untuk mempromosikan barang dagangan. Misalnya teman-teman yang memiliki usaha menjual online shop, teman-teman bisa menggunakan katalog untuk mempromosikan barang-barang yang teman-teman jual. Yang kedua, untuk menekan biaya operasional pemasaran beberapa item produk. Misalnya itu biaya tenaga kerja maupun biaya produksi. Yang ketiga, untuk membantu agen penjualan dalam melakukan aktivitas marketing, misalnya untuk penjualan ke luar negeri. Nah, katalog juga bisa digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual. Selanjutnya, tujuan katalog. Tujuan dari katalog ini untuk menunjang seseorang dalam menemukan sebuah buku yang sudah diketahui judulnya, subjeknya, dan pengarangnya. Yang berikut manfaat katalog. Manfaat katalog untuk pembeli. Yang pertama, pelanggan dimudahkan dalam memilih dan mengetahui deskripsi produk yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan mendapatkan edukasi sebelum mereka memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk. Manfaat katalog yang ketiga, pelanggan bisa mengkomparasi produk yang mereka inginkan, baik produk di satu perusahaan hingga produk antar perusahaan. Yang keempat, pelanggan memperoleh informasi terupdate dari sebuah perusahaan. Yang kelima, bisa dijadikan bukti harga apakah sesuai atau tidak. B. Manfaat katalog bagi perusahaan. Yang pertama, 1. Dapat menjaring pelanggan yang berbeda dengan produk. Yang kedua, meningkatkan konversi penjualan. Yang ketiga, mempercepat dan memperluas penyampaian informasi produk. Dan yang keempat, mencegah terjadinya penyalahgunaan harga dari display produk yang ditawarkan. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri katalog. Untuk dapat membedakan antara katalog dengan media promosi cetak lainnya, kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari katalog. Ciri-ciri yang pertama yaitu tampilannya bersifat fleksibel dan tidak kaku. Ciri-ciri yang kedua, mengandung isi konten yang mudah dipahami atau diketahui. Yang ketiga, murah dalam perawatan dan pembuatannya. Dan yang terakhir, harus kompak, artinya semua data atau informasi harus tersaji. Yang berikut adalah jenis-jenis katalog. Jenis-jenis katalog tidak hanya memiliki ciri. Katalog juga mempunyai beberapa jenis yang dapat dibedakan dan digunakan. Yang pertama, ada katalog berkas, ada katalog buku, ada katalog cetak, dan ada katalog kartu, dan katalog online atau e-katalog. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sekian dan terima kasih.